Shalom buat kita semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, saya Alga Christine Sialho dengan NIM A1D5199036 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Di sini, saya akan menjelaskan pemahaman video tentang informasi dan komunikasi serta cara pengaplikasiannya dalam kehidupan kita. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya jika diawali dengan doa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita, saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya apakah dari luar pelajaran kita hari ini atau sebagainya. Apakah ada yang bertanya? Bu, bertanya, dengan pertanyaan apa informasi penting dalam komunikasi dan apa sebabnya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Tadisa dengan pertanyaan apa informasi dan tolak ukur dari informasi tersebut, apakah penting? Menurut saya, informasi itu penting dikarenakan merupakan sebagian dari informasi itu atau seluruhnya juga merupakan tolak ukur di mana informasi dan komunikasi dilakukan secara bersama. Nah, jika tolak ukurnya berhasil, maka informasi tersebut akan berhasil. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang komunikasi dan informasi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan komunikasi. Nah, komunikasi itu adalah suatu proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak yang lainnya yang memiliki makna. Nah, proses komunikasi berhasil terjadi apabila dimulai dengan adanya pembicaraan yang dilontarkan oleh pembicara yang kemudian diterima oleh penerima. Nah, dari proses terbentuknya komunikasi ini ada beberapa pola dari komunikasi. Yang pertama itu adalah pola komunikasi primer. Pola komunikasi primer merupakan suatu proses penyampaian pikiran oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan suatu simbol atau simbolis sebagai media atau dari salurannya komunikasi primer tersebut. Nah, dalam komunikasi primer ini ada terdapat dua lambang, yang pertama komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Yang kedua yaitu komunikasi sekunder. Nah, pola komunikasi sekunder ini adalah penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah melambangkan pada media pertama. Nah, komunikasi ini menggunakan media kedua ini dikarenakan akan menjadi sasaran komunikasi yang jauh lebih tepat dan banyak jumlahnya. Yang ketiga yaitu pola komunikasi linear. Pola komunikasi linear ini mengandung makna yang lurus, yang berarti perjalanannya itu dari satu titik ke titik lainnya itu secara lurus, yang berarti penyampaian komunikatornya itu kepada komunikan itu memiliki titik terminal atau titik pusatnya. Yang keempat yaitu pola komunikasi sirkuler. Nah, pola komunikasi ini merupakan salah satu pola yang digunakan untuk menggambarkan proses komunikasi, yaitu pola sirkuler yang dibuat oleh Osgood Sercham bersama Sercham. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas bagian dari cara penyampaian komunikasi dari bahasa yang telah kita gunakan. Nah, cara penyampaian komunikasinya itu yang pertama itu adalah informasinya harus lengkap. Yang kedua, penyampaian yang ringkas. Yang ketiga, pemilihan kata yang penuh pertimbangan. Yang keempat, disampaikan secara jelas dan ringkas. Yang kelima, informasinya harus berdasarkan sifat yang fakta. Yang keenam yaitu komunikasi dengan bertatap nama atau menggunakan bahasa yang baku dan yang baku. Yang ketujuh, yang terakhir yaitu penyampaian informasi yang telah diuji kebenarannya. Dalam sebuah komunikasi itu kita memiliki peranan yang sangat penting dan mutlak adanya. Nah, bahasa menjadikan sebuah hubungan atau alat dari komunikasi tersebut memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan komunikasi. Bahasa merupakan interpretasi dari apa yang hendak kita sampaikan kepada komunikator terhadap komunikan yang akan mendengar secara langsung. Nah, penggunaan bahasa yang baik dan mudah atau dimengerti ini dapat mempermudah orang lain untuk mengetahui dampak dari komunikasi tersebut. Nah, pada komunikasi ini jika berjalan dengan berdampak yang baik, akan menimbulkan komunikasi yang baik pula jika disampaikan dengan luas, padat, dan singkat serta jelas.
dalam media komunikasi ada banyak aplikasi yang bisa kita gunakan dalam berkomunikasi. Contohnya, berkomunikasi menggunakan media sosial yang seperti kalian lakukan setiap hari melalui media WhatsApp, Twitter, Instagram, dan banyak media lainnya. Nah, media komunikasi itu adalah suatu alat atau sarana yang digunakan untuk penyampaian pesan dari komunikator kepada halayak banyak. Media dominan dalam berkomunikasi yang memiliki panca indera manusia seperti telinga dan mata yang kita jumpai di setiap tubuh kita masing-masing. Nah, sebagai landasan dari penyampaian informasi, sebuah komunikasi interaktif yang meliputi opini audiens sebagai penanda bahwa memberi instruksi atau petunjuk dari sebuah komunikasi. Sebagai penyaring atau pembagi pengalaman dan fokus terhadap orang lain, cermin yang merefleksikan diri kita dan penghalang yang menutupi kebenarannya. Media komunikasi juga dapat dijelaskan sebagai sebuah sarana yang dipergunakan sebagai memproduksi, reproduksi, mengolah, dan mendistribusikan untuk penyampaian sebuah informasi. Media komunikasi sangat penting dalam kehidupan masyarakat seperti kalian sendiri. Nah, bentuk-bentuk dari media komunikasi itu ada 4. Yang pertama, media cetak. Nah, segala jenis barang, media atau komunikasi yang digunakan dapat dilakukan melalui proses pencetakan, dapat digunakan sebagai penyimpanan pesan atau informasi. Contohnya itu seperti surat kabar, buku, brosur, majalah, buletin ataupun poster. Nah, yang kedua yaitu media visual atau media pandang. Nah, penerimaan pesan yang disampaikan melalui panca indera kita dan dapat kita lihat. Contohnya seperti video, gambar, serta foto. Yang ketiga yaitu media audio. Nah, media audio ini penerimaan pesannya yang tersampaikan dengan menggunakan alat indera seperti radio dan tape recorder. Yang terakhir yaitu media audio visual atau AVA. Media komunikasi ini dapat dilihat dan juga didengar untuk mendapatkan informasi secara bersamaan. Contohnya televisi ataupun YouTube. Nah, pembahasan kita yang terakhir yaitu tentang komunikasi melalui telepon seluler yang kita gunakan sehari-hari. Nah, telepon itu berasal dari kata tele dan phone yang mempunyai pengertian jauh dan mendengar. Dalam kamus bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan telepon adalah yang pertama pesawat listrik dan kawat untuk bercakap-cakap untuk 2 orang yang berjauhan tempatnya atau pesawat telepon. Nah, yang kedua yaitu percakapan yang disampaikan dengan pesawat telepon. Nah, ketika kita bertelepon dengan orang yang kita memiliki beberapa etika dalam bertelepon. Yang pertama itu mengangkat dengan segera bila terjadi telepon berdering. Yang kedua, kita mengucapkan salam pembuka dengan baik. Yang ketiga, memperkenalkan terlebih dahulu bila menerima atau menghubungi seseorang melalui telepon. Yang keempat, menggunakan bahasa yang formal, baik, sopan, dan tepat. Yang kelima yaitu menyapa penelpon dengan sebutan ibu atau bapak. Yang keenam, berbicara dengan jelas, ramah, dan menyenangkan untuk penerima telepon kita. Yang ketujuh yaitu bertanya dengan bijaksana. Yang kedelapan, mencatat pesan atau pembicaraan yang kita lakukan. Yang kesembilan yaitu mengucapkan terima kasih dan salam pada bagian akhir pembacaan atau pembicaraan kita. Yang ke-10 yaitu meletakkan dalam telepon dengan pelan dan hati-hati. Baiklah, sampai di sini penyajian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada dari para siswa yang tidak memahami atau kurang mengerti, saya persilakan untuk bertanya. Saya persilakan kepada saudara Tri. Bagaimana cara berkomunikasi yang tepat dan apa saja yang harus diperhatikan dalam berkomunikasi? Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, komunikasi yang tepat adalah komunikasi yang menggunakan bahasa yang sopan dan efektif. Nah, tujuan komunikasi ini harus sesuai dengan sasaran yang akan diberikan kepada komunikator dari komunikan. Nah, dari komunikan ini juga harus disesuaikan dengan fakta atau informasi yang jelas agar tidak menyusun terjadinya kesenjangan dari komunikasi tersebut. Baiklah, sampai di sini pembelajaran hari ini dengan kesimpulan media komunikasi adalah proses penyampaian informasi atau pesan kepada satu pihak ke pihak lainnya yang memiliki makna. Penggunaan bahasa dan komunikasi sangat berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Penggunaan bahasa dalam komunikasi harus menggunakan bahasa baku. Media dominan dari komunikasi adalah telinga dan mata.
Media komunikasi adalah alat atau sarana yang digunakan untuk penyampaian pesan dari komunikator ke komunikator. Setelah berakhirnya lah penjabaran video pembelajaran mengenai komunikasi informasi dalam kehidupan kita. Jika ada kesalahan kata dan sikap dan perbuatan dari saya sendiri, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih. Selamat pagi.